Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Cakra, tentunya di tutorial makelar Edian. Oke, selamat siang aja untuk Anda tentunya yang masih nonton di channel ini, guys. Oke, kembali ke permasalahan TV. Kita akan mengerjakan TV LCD Polytron 32 in dengan kerusakan layar berbayang. Mudah-mudahan ada ilmu yang Cakra bagikan khusus untuk pemula. Jangan kemana-mana, ikuti step-step cara pengerjaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua, guys. Ojo lali ngopi, tetap di tutorial makelar Edian. Oke, balik di tutorial makelar Edian, guys. Oke, ini akan kita nyalakan dulu gimana permasalahan awalnya. Ini TV model lama, guys ya, 32 in merek Polytron ya. Kita nyalakan dulu, lampu standby kita on kan. Nah, ini belum on, guys. Kita on kan. Nah, ini langsung berbayang, guys ya. Seharusnya tulisan Polytron itu hanya satu ya, ini dua ya. Nah, ini guys. Nah, dia jadi berbayang gambarnya. Kita buka di menu. Nah, penampilan awalnya seperti ini, guys. Ini penyakit yang akan kita tangani di kesempatan kali ini di tutorial makelar Edian. Selepas ini kita bongkar. Ayo ikuti step-stepnya. Tapi sebelum kita lanjut, bantu support channel kami dulu dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan channel kami bisa terus berkembang, membagikan segala tutorial perbaikan dan memodifikasi alat elektronik Anda, guys. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran urusan dunia dan akhirat. Amin. Oke, langsung kita tahap pembongkaran. Lanjut, guys, setelah kita bongkar, ini isi dari spare part ya. Untuk Polytron LCD ya, LCD Polytron serinya di 32T25W ya. Oke, di sini ada bentuk power supply-nya ya. Ini LCD model lama, guys ya. Ini bentuk power supply-nya menggunakan tegangan, di sini ada tegangan 5 volt ya, sama 12 volt. Untuk inverternya, jalurnya PCC-nya 24 volt ya. Oke. Ini jenis mainboard-nya. Dia menggunakan layar LTA ya, 320 ya. Punyanya Samsung ya. Memang untuk jenis ini rata-rata penyakitnya kalau udah mati total biasanya layarnya berbayang, guys ya. Karena ini baru dibongkar ya. Tadi kita dapati TV ini belum pernah dibongkar, masih segel. Oke, langsung kita cek dulu untuk tegangan yang dihasilkan di power supply ya. Untuk sedikit
penggambaran aja dan sedikit informasi aja tentang tegangan yang dipakai di seri ini guys. Oke, kita siapkan alat pengukuran dulu, terus kita mengukur. Kita lanjutkan setelah ini guys. Kita siapkan dulu alat pengukuran. Oke, lanjut guys, kita langsung ke tahap pengukuran ya. Ini sedikit acuan aja untuk tegangan yang dihasilkan di power supply ini, atau tegangan currents ya, untuk standby, on, dan inverternya guys ya. Jadi untuk Anda mungkin mempunyai permasalahan mati total, ini untuk sedikit acuan ukuran dari power supply-nya ya. Oke, kita nyalakan dulu TV-nya. Oke, TV sudah on, lampu standby. Oke, untuk power supply ini menggunakan tegangan 5 volt guys ya. Oke, di sini ada 4,9 volt untuk tegangan standby. Terus untuk tegangan di sini ada tegangan 12 sama 24 ini tunggu power on ya. Tunggu power on baru dia mengeluarkan tegangan guys ya. Jadi untuk tegangan 12 ya, 12 ini 0 ya. Tuh, sama untuk tegangan inverter ini. Oke, ini 0 ya. Oke, ini untuk tegangan inverternya 0,6 ya. Nah, ini untuk tegangan inverternya dia on apabila TV on ya. Oke, kita akan buktikan guys ya, sebelum kita ke pengerjaan TV yang akan kita tangani. Kita on kan dulu TV-nya. Oke, sudah on ya. Nah, untuk neonnya sudah on guys ya, ini neonnya. Ini bukan jenis LED ya, tapi jenis LCD, jadi dia menggunakan inverter dan trafo balas ya. Oke, kita cek untuk tegangan standby-nya. Ini standby-nya jadi 5 volt. Terus untuk tegangan 12-nya ini on guys ya, setelah TV kita on. Terus untuk tegangan jalur ke inverternya 24 volt. Oke, di sini 23,55 dibulatkan jadi 24 volt guys ya. Jadi untuk tegangan 12 sama 24 itu nanti ya keluar setelah power on ya, setelah TV kita hidupkan guys. Oke. Jadi untuk tegangan yang digunakan di panel layar, di sini ada tegangan PCC input ya. PCC yang digunakan di input dari T-Con berasal dari mainboard ini sekitar 12 volt ya, atau 11,62 volt. Itu untuk PCC yang dibutuhkan sebagai input T-Con yang berasal dari mainboard guys ya. Oke, karena ini permasalahan di layar, kita langsung bongkar layarnya aja guys ya. Kita tidak usah membongkar untuk power supply atau mainboardnya, karena yang bermasalah ini di layar. Ini khusus pemula ya. Jadi jangan gara-gara IC gambarnya bermasalah, itu untuk yang pemula yang tidak tahu apa-apa ya. Ayo kita belajar bersama di sini menangani jenis-jenis penyakit ini guys ya. Katanya jangan guys ya. TV itu tidak untuk dikatanya ya. Oke. Kita akan mengerjakan penyakit double itu, permasalahannya di layar. Selepas ini kita bongkar layar dan kita coba ukur-ukur tegangan mana yang bermasalah dan jalur mana yang akan kita kerjakan. Tetap di sini aja bareng Cakra. Ojo lali ngopi dulu guys.
Oke, lanjut ke pengukuran guys ya. Untuk pembongkaran casing depan dari panel ya, kita skip guys ya. Oke, karena membutuhkan tambahan waktu ya. Oke, langsung ke permasalahan. Kita akan coba nyalakan unitnya, terus kita mengukur. Oke, kita on kan dulu remote-nya. Oke, TV sudah on. Nah, masih berbayang guys ya. Tuh. Untuk polytronnya masih berbayang, kita kasih menu dulu. Nah, ini kelihatan masih berbayang guys ya. Oke. Pertama-tama kita cek dulu untuk PCC input dari Ticon ya. Di sini ada fuse. Oke. Nah, ini dia menggunakan tegangan 12 ya untuk fuse di sini. Ini dari mainboard, terus ini input masuk ke Ticon ya. Oke. 11,55 ya. Kita cek untuk tegangan 3,3-nya guys ya. Sini, hati-hati dalam mengukur untuk pemula ya. Karena ada kesalahan sedikit, Ticon bisa jebol ya. Oke, dia menggunakan 3,2 volt ya. Oke, kita cek untuk AVDD. Ini tegangan yang utama membangkitkan untuk tegangan VGH dan VGL ya, atau V-on juga V-off ya. Oke, ini untuk AVDD-nya. Itu tegangan AVDD-nya 15 polan ya. Oke, terus di sini ada tegangan V-on atau dengan kata lain VGH 28 volt. Sini tegangan VGL-nya ya. Atau untuk kata lainnya disebut V-off ya. Oke ya. Oke, untuk tegangan yang utama dibutuhkan normal ya. Tapi ini layarnya masih bergoyang periodik ya. Banyak cara mengatasi jenis penyakit ini. Ada yang dengan mengkat ya, mengkat sebagian jalur. Ada juga dengan menambahkan atau menjumper dengan sebuah resistor ya, atau juga menurunkan tegangan VGH-nya guys ya, sampai didapati gambar tidak bergoyang lagi. Oke, kita akan coba dengan cara menurunkan tegangan ya, menggunakan step down ya. Banyak cara ya, ada dengan cara memotong sebagian jalur ya. Oke, di kanan atau di kiri dari panel, atau juga dengan cara menurunkan tegangan V-on melalui dengan penambahan resistor, atau juga dengan menggunakan step down ya. Yang akan kita lakukan untuk jenis ini, kita akan menurunkan tegangan V-on sampai didapat, atau tegangan VGH sampai didapat layar tidak berbayang lagi guys ya. Oke, dengan cara ini kebanyakan aman ya. Karena kalau kita cut rata-rata pasti kebanyakan penyakitnya akan kembali berbayang lagi guys. Oke, kita akan coba cara itu dengan menurunkan tegangan. Tetap di sini aja. Di tutorial Maklar Etian kita siapkan dulu untuk step down-nya guys. Oke, step down ini. Oke, sebelum dilanjut guys, kita untuk menurunkan tegangan. Oke, di sini ada berapa jalur guys ya? Di sini ada CKP1, CKV2, ada CKPB1, CKVB2 ya, yang biasa kita cut ya guys ya. Oke. Nah, kita bisa cut untuk di sebelah kanan di sini, bisa juga cut untuk di jalur sebelah kiri ya. Oke, jangan salah untuk pemula. Kadang-kadang ada beberapa kasus kita dapati untuk teman-teman yang ada di luaran ya. Dia punya TV jenis ini, sama permasalahannya dia cutnya salah cutnya. Dia cutnya di bagian sini guys ya. Nah, di sini guys ya. Dia mengcut di bagian sini ya. Sebenarnya yang kita cut itu di bagian sini untuk CKPB 1, CKPB 2, CKP1, CKP2 ya. Oke. Ada kalanya juga STV
kita cut juga ya apabila memang dia bermasalah ya. Oke, dengan cara mengcut ini kebanyakan untuk jenis penyakit ini tidak bertahan ya. Pasti nanti untuk pertama-tama oke aja, tapi untuk jangka panjangnya dia bermasalah lagi guys. Oke, kali ini kita akan mencoba cara lain untuk master, untuk suhu. Tolong diabaikan saja, ini khusus untuk pemula. Oke, biar TV ini bertahan ya dari, dan tentunya tidak bermasalah lagi guys ya. Akan mengerjakan untuk menurunkan tegangan V-on ini kita turunkan sampai dihasilkan gambar yang tidak berbayang lagi guys. Yang aslinya ini 28 volt, nanti kita akan turunkan bertahap sampai didapati layar tidak bergoyang lagi. Ikuti step-stepnya, tetap di tutorial Maklar Edjan. Ojo lali ngopi. Tapi untuk kamu yang belum subscribe, monggo dipersilakan subscribe untuk perkembangan channel ini guys untuk kedepannya. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe ya. Kita akan memotong jalur dari out sini ya. Dari out ini nanti kita potong di antara dua jalur sini, kita potong, kita kasih step down, terus kita jumper kembali sampai layar tidak berbayang lagi guys. Oke. Sebelum kita melakukan penurunan tegangan guys ya, ada baiknya kita akan mengcut dulu sebagian jalur di sini. Di sini jalur ya, usahakan TV-nya mati dulu guys ya sebelum Anda melakukan pemotongan di sini ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Kita kerik dulu di sini guys. Oke, sudah kita ini ya, sudah kita kerik. Terus kita akan memotong jalur ini untuk VGH nya atau V-on ya. Oke, kita potong dulu jalurnya. Usahakan terputus guys ya, karena kalau tidak terputus nanti IC ini akan bermasalah ya, dia short ya. Kita amankan dulu untuk jalurnya, usahakan terputus. Terus kita cek dulu untuk di kapasitor sini. Oke, kita nyalakan kembali unitnya. Dan apa yang akan terjadi setelah saya potong jalurnya, ini penampakan seandainya tegangan VGH ini tidak ada guys ya, atau hilang ya. Oke, kita on kan. Ini sudah on. Nah ya, tampilannya sudah polos ya, tidak ada apa-apa karena tegangan VGA nya hilang guys ya. Oke, di sini kita akan coba ukur kembali apakah sudah terputus ya. Oke, di sini tegangan 28-nya, sini untuk tegangannya tidak ada ya. Oke, di sini untuk tegangan untuk 28 voltnya oke ya. Terus yang jalur yang kita potong tadi sini ya, 0 volt ya, tuh guys ya, 0 volt ya. Nah nanti di sini kita jalur yang potong ya, yang masuk ke jalur IC ini akan kita solder untuk out atau hasil dari tegangan yang kita turunkan guys ya. Oke, di sini 28 volt ini jangan digerak. Kita akan solder di sini untuk input dari step down ya. Terus nanti hasilnya kita akan solder di sini jalur yang kita potong tadi ya. Oke ya. Kita siapkan dulu untuk step downnya, dan begini hasilnya setelah kita cut untuk jalur VGH nya. Tampilannya polos, membingkai guys ya. Oke, jadi mungkin untuk Anda ada permasalahan TV nya seperti ini. Oke, polos, terus di sini ada membingkai hijau.
atau hijau semua dominan, itu berarti tandanya VGH untuk tegangan T-con di VGH nya bermasalah ya. Oke, kita lanjut ke penyolderan, tapi sebelumnya untuk pemula harus matikan dulu unitnya. Terus kita solder di sini test point yang akan kita jumper di sini untuk tegangan VGH-nya atau V-on, dan di sini untuk hasilnya guys. Kita turunkan tegangan secara bertahap menggunakan step down ya, sampai didapat layar yang tidak berbayang lagi. Oke, kita solder dulu guys. Sini kita ambilkan untuk out tegangannya ya, untuk input tegangannya. Terus di sini jangan sampai tersambung guys ya. Nah, di situ ada ya test pointnya. Oke, untuk ini jangan sampai tersambung ya, 28 volt, sama untuk ini jangan sampai tersambung. Jadi ini nanti untuk input dari step down, terus ini hasilnya step down untuk tegangan yang turun guys ya. Oke, kita siapkan step down dulu. Banyak dibeli di toko online. Warnanya ada warna merah, ada juga warna biru ya. Banyak, disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan guys ya. Kalau bisa untuk tegangan ini menggunakan minimal 3 ampere ya untuk step down-nya ya. Kita siapkan dulu step down-nya, habis itu kita jumper guys. Oke, ini jenis step down yang akan saya gunakan guys ya. Ini banyak dijual di toko online atau di toko-toko terdekat ya, di alat-alat elektronik juga alat listrik ya. Biasanya ada aja dijual ya. Oke, kita akan pasang. Untuk jalur pertamanya ya, ini untuk ground ini untuk input, dan ini untuk outnya ya. Kita akan solder untuk groundnya dulu. Oke, kita ambilkan di sini groundnya, kita ambilkan di dekat soket sini aja guys, ke groundnya, biar untuk pemula tidak bingung ya. Ground bisa diambilkan dimanapun ya, yang penting jalurnya jalur ground ya. Kita solder dulu guys untuk groundnya, nih groundnya. Oke, lanjut kita solder untuk tegangan input ya. Ya, karena kita menggunakan step down, tegangan besar menjadi kecil ya. Oke, di sini. Terus di sini untuk hasilnya guys ya. Oke. Sini untuk hasilnya jangan sampai short ke jalur up 8 nya. Oke, sudah kita jumper di sini ya. Ini sudah kita jumper groundnya di sana. Kita lihat hasilnya guys. Nanti kita turunkan secara perlahan sampai kita dapatkan layar tidak bergoyang lagi ya. Oke, kita amankan dulu untuk yang lain. Nah, ini oke, lanjut guys. Setelah kita pasang tadi ya, ini saya pasang di sini ada sedikit timah untuk out. Kita untuk melengketkan probe-nya ya, dan kita lihat tegangan ya, tegangan awal sampai kita menemukan tegangan di mana tegangan yang bermasalah ya. Oke, nanti stepnya Anda bisa mengganti ya step down ini dengan menggunakan resistor sampai ditemukan tegangan yang fix ya. Oke, ini sebagai acuan tegangan aja. Nanti ada cara lagi setelah kita mengetahui tegangannya fix ya, sampai didapat VGH di tegangan berapa volt, baru kita nanti kita gunakan resistor ya. Untuk kita akan menggunakan resistor untuk pengganti dari step down yang kita gunakan ya. Oke, kita nyalakan dulu unitnya.
Nih, kita nyalakan dulu ya, terus kita turunkan sampai di tegangan berapa, sampai, nah ini masih berbayang guys ya. Oke, itu masih berbayang gambarnya. Step down sudah nyala di 27 volt ya. Nah ini masih goyang terus ya guys ya. Kita akan cari channel yang bagus dulu, yang siarannya bagus. Nah ini guys ya. Nah ini itu masih berbayang. Kita akan coba turun ke tegangan di sini. Kita pindah dulu untuk probe-nya. Ini masih berbayang ya. Kita akan coba turunkan ini dengan cara memutar trim ini ya, ke kiri atau ke kanan ya. Oke. Ini kadang-kadang mau nyangkut, kadang-kadang enggak guys ya, karena trimnya jenis ini ya. Nah ini sudah turun guys ya, sudah 25 volt. Terus nah itu sudah berubah jadi sudah tidak berbayang lagi ya. Tuh, sudah tidak berbayang lagi. Nih, sini ada garis ya, masih ada garis sampai ditemukan sampai layar tidak berbayang lagi guys ya. Oke, nah itu mulai hilang garis bawahnya. Nah ini gambarnya sudah kelihatan ya. Nah guys ya, nah ini jatuhnya di 17 volt ya untuk VGH nya. Nah TV sudah tidak berbayang tapi meninggalkan garis guys ya. Oke, nanti ada pembahasan lainnya untuk menghilangkan garis ini guys ya. Ini untuk pemula aja. Jadi tidak semua penyakit itu harus di-cut ya, dipotong jalur untuk DKPB nya di sini ya. Kita bisa menggunakan cara lain, menggunakan step down dengan cara menurunkan tegangan. Oke. Nah, ini guys ya penampakannya guys. Ya, sudah tidak berbayang lagi. Kita coba menu. Nah, menunya sudah tak berbayang, tidak goyang-goyang lagi. Nanti tinggal step akhirnya, nanti step down ini kita rubah menggunakan resistor saja ya. Oke, jadi 17 volt. Jadi cari tegangan yang 26 volt, kita turunkan melalui resistor ya sampai ditemukan tegangan 17 volt. Ini untuk acuan sementara saja ya. Oke. Akhirnya TV sudah tidak bergoyang lagi. Jadi prinsipnya tidak semua penyakit sama ya. Layar berbayang, layar bergoyang itu harus di-cut ya, harus dipotong jalur ya. Tidak semuanya guys ya. Oke, banyak caranya menanggulangi penyakit seperti ini ya. Oke, sedikit ilmu yang coba Cakra bagikan untuk Anda semua ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk para pemula. Untuk suhu master bisa diabaikan saja. Kita belajar bersama menangani permasalahan TV LED khusus pemula guys ya. Oke, gitu aja. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, dipersilakan subscribe. Jangan lupa like, komen ya. Gitu aja Cakra di sini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.